Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran geografi. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan SIG part kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Amin. Untuk hari ini ketemu lagi di pembelajaran geografi. Nah, materi yang akan bisa sampaikan pada hari ini yaitu materi pemanfaatan peta, penginderaan jauh dan sistem informasi geografis bagian kedua oleh saya sendiri, Mr. Yon Prianda. Oke. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi di mana ini adalah pertemuan kedua masih sama dengan seperti minggu lalu ya di pekan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya yaitu menganalisis jaringan transportasi tata guna lahan dengan peta atau citra penginderaan jauh serta sistem informasi geografis kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah serta juga kesehatan lingkungan. Di mana pertemuan ini kita akan membahas bagaimana pemanfaatan baik itu penginderaan jauh, SIG dan seterusnya. Nah, tujuan pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran discovery learning diharapkan kalian mampu mengidentifikasi kenampakan objek pada citra penginderaan jauh, menganalisis unsur-unsur interpretasi citra, lalu bagaimana kemudian kalian mengidentifikasi langkah-langkah interpretasi citra secara manual visual, analisis peta citra penginderaan jauh, pemanfaatan jalan transportasi yang baik dan benar, serta menganalisis peta citra penginderaan jauh untuk menganalisis tata guna lahan. Oke, kita lihat bagaimana manfaat penginderaan jauh. Manfaat penginderaan jauh adalah bagaimana kita melihat penginderaan jauh mampu dimanfaatkan oleh manusia dalam segala bidang, dalam berbagai bidang. Dimulai dari ada yang dari bidang penggunaan lahan, ada yang dalam bidang kehutanan, ada yang dalam bidang hidrologi, bidang pembuatan peta itu sendiri, bidang meteorologi, ya bagaimana kita lihat cuacanya, kemudian bidang oceanografi, kita lihat bagaimana laut, ya, dan juga pesisir pantai, dan juga bidang geofisika. Oke. Apa itu? Yuk kita bahas. Nah, keunggulan dalam penginderaan jauh. Ada yang namanya keunggulan atau kelebihan yang dimiliki ketika kita menggunakan penginderaan jauh dalam penerapannya. Yang pertama adalah melalui penggunaan citra diperolehkan gambaran objek tentunya permukaan bumi dengan wujud dan posisi yang sangat mirip dengan kenyataannya. Itu adalah keunggulan penginderaan jauh. Kita bisa mengetahui objek tersebut adalah wilayah persawahan, wilayah pegunungan, wilayah pemukiman, sungai, pesisir pantai. Karena apa? Karena secara wujud dan posisinya itu mirip dengan kenyataan yang ada di bumi. Ya. Lalu kemudian dengan adanya teknologi objek foto udara berupa 3 dimensi sehingga memperjelas ini objeknya apa. Nah, itu keunggulan penginderaan jauh. Yang ketiga, melalui citra dapat diketahui gejala atau kenampakan di permukaan bumi. Ya. Yang keempat, citra menggambarkan objek dengan cepat, bahkan di wilayah yang sulit dijangkau. Yang kelima, citra dapat memetakan daerah bencana alam dalam waktu relatif cepat. Kenapa? Karena kita bisa mengetahui, oh ini adalah wilayah yang kemerangan lerengnya sangat curam. Ketika terjadi hujan, karena tidak ada tumbuhan atau pohon penutupnya, bisa terjadi longsor atau sungai dan sebagainya. Lalu kemudian keunggulan penginderaan jauh lainnya adalah melalui penginderaan jauh data dan informasi dapat diperoleh dengan cepat, tepat, dan juga akurat. Next. Nah, manfaat penginderaan jauh di bidang tata guna lahan ya tadi sudah dikatakan ada beberapa hal yang menjadi keunggulan dan juga manfaat penginderaan jauh dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dalam tata guna lahan. Ya, dimulai dari pemetaan penggunaan lahan itu sendiri. Apakah lahan yang digunakan itu mayoritas digunakan untuk pemukiman, perkantoran, ruko, dan pertanian, persawahan, dan seterusnya. Lalu kemudian kita lihat penentuan arah lahan. Ya, untuk lahan pertanian akan diarahkan ke wilayah mana? Ke selatan kah, ke barat kah, ke wilayah tenggara kah, ke wilayah utara kah? Ya, lalu kemudian menentukan arah pengembangan suatu wilayah. Kita lihat ya, seperti halnya dalam pembangunan suatu wilayah, penginderaan jauh kita bisa mengetahui oh yang lebih tepat untuk wilayah pembangunan kawasan industri lebih tepatnya diarahkannya kemana? Seperti halnya DKI ya, itu diarahkannya ke wilayah Tangerang dan juga Bekasi. Sedangkan pemukiman diarahkan ke wilayah Tangerang Selatan, kemudian Depok dan juga wilayah Bogor. Ya. Lalu kemudian menentukan lokasi pembangunan itu sendiri, ya, menentukan model pengembangan suatu wilayah serta menentukan titik-titik wilayah untuk perencanaan kawasan ruang terbuka hijau.
Ya, tidak hanya kemudian kita melihat bagaimana pembangunan wilayah kawasan industri, pemukiman dan seterusnya, tapi juga melihat kawasan ruang yang hijau, ya seperti itu. Oke, lalu kemudian kita lihat dalam transportasi, di bidang transportasi, bagaimana penginderaan jauh itu bisa bermanfaat. Ya, yang pertama dari transportasi darat. Jelas, dalam transportasi darat, penginderaan jauh bisa dimanfaatkan untuk penentuan lokasi terminal, akses yang paling tepat dibangun, sehingga itu kemudian memudahkan wilayah lain menjangkau, wilayah lain kemudian terhubung, yaitu dengan menentukan lokasi terminal, menentukan jalur alternatif, ya, untuk mengurangi wilayah-wilayah atau titik-titik macet karena itu merupakan wilayah padat pemukiman atau misalnya memang wilayah yang sudah sangat penuh dengan pembangunan. Kemudian pembangunan jembatan, pemantauan kondisi jalan, penentuan jalur evakuasi, ya itu adalah bagaimana penginderaan jauh dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sistem transportasi. Dengan transportasi laut, penentuan jalur pelayaran, pemantauan cuaca, pemantauan ombak itu digunakan dalam proses penginderaan jauh. Transportasi udara, penentuan jalur penerbangan, pemantauan cuaca, sampai dengan penentuan lokasi bandara, itu adalah bagaimana pemanfaatan penginderaan jauh di kehidupan kita, khususnya dalam sistem transportasi. Lalu kemudian manfaat penginderaan jauh di bidang transportasi itu sendiri antara lain adalah untuk mengetahui jumlah persebaran penduduk suatu wilayah, mengetahui luas persebaran lahan serta kemungkinan pola drainasenya, mengetahui pola persebaran pemukiman penduduk, mengetahui pendataan untuk pendataan ya dan pengembangan jaringan transportasi berkelanjutan, untuk pendataan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan di wilayah-wilayah strategis, mempermudah untuk pengklasifikasian jenis lahan yang sesuai untuk pengembangan transportasi itu sendiri. Nah, keuntungan citra penginderaan jauh untuk pengembangan jaringan transportasi. Citra dapat dibuat secara cepat, walaupun untuk daerah yang sulit dijelajahi. Kenapa? Karena tadi proses penginderaan jauh adalah merekam atau mendapatkan informasi suatu objek tanpa menyentuhnya. Ya, perekaman dilakukan oleh sensor, pengambilan gambar dilakukan oleh sensor, tanpa harus kemudian kita turun ke daerah-daerah yang sulit dijangkau atau sulit dijelajahi. Menggambarkan secara 3 dimensi, maka kita mengetahui betul objek ini apa. Ketelitian citra dapat diandalkan, khususnya untuk wilayah teritorial ataupun daratan itu sendiri. Daerah jangkauan citra itu sangat luas. Pemakaian citra dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya tanpa harus kita mengunjungi, tapi menggunakan alat ataupun sensor. Lalu kemudian kita lihat ini adalah salah satu pemanfaatan dalam bidang transportasi. Kita lihat ini adalah jalur perhubungan, ya, di mana penerbangan baik itu secara domestik atau dalam negeri dan juga jalur perhubungan udara internasional atau secara luar negeri. Ada tandanya, ya, di mana kemudian garis hitam tebal itu untuk jalur perhubungan domestik atau dalam negeri, jalur perhubungan udara internasional atau luar negeri itu ada garis putus-putus, ya. Lalu kemudian jalur perhubungan laut pelni, ya, laut itu garis hitam yang tidak tebal, ya. Nah, itu adalah salah satu pemanfaatan untuk penginderaan jauh nantinya, ya, untuk di bidang transportasi. Lalu kemudian bagaimana pemanfaatan SIG dalam bidang kesehatan masyarakat? Minggu lalu kita sudah banyak sekali membahas bagaimana pemanfaatan penginderaan jauh dalam kehidupan. Lalu bagaimana dengan SIG itu sendiri? Nah, menurut WHO, Sistem Informasi Geografi. Kita berlanjut ya ke Sistem Informasi Geografi. Menurut WHO, SIG dalam kesehatan masyarakat bisa digunakan dalam hal apa saja? Menentukan daerah sebaran penyakit ketika terjadi suatu wabah di suatu wilayah, lalu kemudian wilayah tersebut digarisbawahi atau kemudian diidentifikasi dan sudah ditentukan, oh itu adalah daerah endemik, wilayah yang memang kemudian sering terjadi penyakit tertentu atau sebaran penyakit tertentu, maka itu bisa dibuatkan dipetakan menjadi wilayah dengan menentukan daerah tersebut sebagai daerah sebaran penyakit. Kemudian analisis tren spasial dan temporalnya, pemetaan populasi beresiko, berapa jumlah penduduk yang kemudian terjadi yang terkena wabah penyakit tersebut, bagaimana proses penyembuhannya sampai dengan mereka bisa tersembuh dan wilayah tersebut bisa menjadi wilayah yang steril. Lalu kemudian stratifikasi faktor risikonya, penyebaran terhadap wilayah di sekitarnya bagaimana, penilaian distribusi sumber daya, perencanaan penentuan intervensi kebijakan, lalu kemudian monitoring penyakitnya. Nah, itu adalah salah satu pemanfaatan SIG dalam bidang kesehatan masyarakat. Ya, seperti itu. Kita bisa mengetahui wilayah-wilayah mana yang memang kemudian wilayah rawan akan penyakit, misalnya penyakit malaria, misalnya penyakit
asma ya ataupun sesak napas ini dikarenakan kotoran debu ya yang terhirup ya biasanya di wilayah kalau malaria tadi wilayah pesisir pantai yang kemudian banyak tergenangnya jentik-jentik nyamuk ya lalu kemudian wilayah pegunungan api yang sering aktif ya itu wilayah yang juga rawan akan penyakit bencana uh, asma ya batuk ya dan sebagainya sesak nafas dan sebagainya. Lalu kemudian pemanfaatan SIG ya bagaimana dengan kesehatan masyarakat. Nah, fungsi utamanya adalah monitor status kesehatan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Ya, fungsi yang kedua yaitu mendiagnosis dan menginvestigasi masalah serta risiko kesehatan di masyarakat. Fungsi yang ketiga, menginformasikan, mendidik, memberdayakan masyarakat mengenai isu-isu kesehatan sehingga teredukasi. Ya, masyarakatnya teredukasi. Fungsi yang keempat, membantu menggerakkan hubungan masyarakat dengan masyarakat untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang ada, khususnya di bidang di kesehatan ini sendiri ya. Fungsi yang kelima yaitu membangun kebijakan rencana mendukung usaha individu maupun masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Fungsi yang keenam yaitu membangun perangkat hukum dan peraturan yang melindungi kesehatan dan menjamin keselamatan masyarakat. Fungsi yang ketujuh yaitu menghubungkan individu yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan. Fungsi kedelapan yaitu untuk menjamin ketersediaan kesehatan tenaga kesehatan, ahli kesehatan, masyarakat yang berkompeten. Lalu fungsi yang kesembilan yaitu mengevaluasi efektivitas, kemudahan, akses, dan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat. Jika diketahui wilayah tersebut adalah wilayah yang rawan akan bencana penyakit, lalu kemudian dipetakan, kemudian bekerja sama dengan masyarakat, diedukasi, dan juga kemudian kita bisa mengetahui nih, ya bagaimana efektivitas, kemudahan akses, kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat tersebut sehingga masyarakat cepat bangkit dari sakit di wilayah tersebut, ya penyakit yang ada di wilayah tersebut. Nah, ini adalah contoh dari peta wilayah kecamatan rawan gizi di mana Poliwali di wilayah Bandar tahun 2009. Ya, kita bisa melihat ada beberapa keterangan warna hijau untuk status gizi kurang buruk, ya kurang atau plus buruk kurang dari 5%, dinyatakan bebas masalah. Yang kuning, status gizi kurang gizi buruk 5 sampai dengan 10% dinyatakan masalah ringan. Ketika merah, status gizi buruk yang dinyatakan sedang masalahnya sedang. Nah, ketika hitam, maka status gizi kurang ataupun buruknya lebih dari 20% dinyatakan masalah berat. Ya, ini kita lihat. Banyak sekali wilayah-wilayah yang hitam, lebih dominan hitam. Hijaunya cuma hanya satu di wilayah Balanipa. Sedangkan untuk kuningnya di wilayah Tinambung, ya, Luyo, Bulo, ya, dan Mapili. Sedangkan untuk wilayah yang merah hanya di wilayah Limboro, ya, dan juga Matakali. Sedangkan wilayah hitam itu banyak, ya, Nagana, Anelapi, Muang, dan seterusnya. Ya. Nah, pemanfaatan peta dan SIG untuk inventarisasi sumber daya alam. Yang pertama adalah inventaris sumber daya alam, terutama jumlah distribusi kualitas air, baik air yang ada di permukaan maupun air tanah. Lalu kemudian inventarisasi sumber daya lahan yang terdapat di suatu wilayah, terutama mengenai ketersediaan serta kesesuaian dan kemampuan lahan dalam mendukung proses pembangunan. Inventarisasi sumber daya mineral yaitu informasi tentang jenis, kualitas cadangan, dan persebaran mineral sebagai salah satu faktor penting dalam proses pembangunan. Inventarisasi sumber daya lautan yaitu informasi yang meliputi luas, jenis perkembangan, pemanfaatan, dan kerusakan hutan itu sendiri. Nah, pemanfaatan peta dan SIG untuk mitigasi bencana. Selain tadi untuk inventarisasi sumber daya alam, masyarakat, dan seterusnya, bagaimana pemanfaatan peta SIG untuk mitigasi bencana? Jelas yang pertama kita bisa mengetahui analisis daerah rawan bencana. Yang kedua kita akan memantau wilayah luas wilayah bencana alam itu sendiri. Berapa luas wilayahnya, wilayah mana saja yang akan terjadi bencana ketika bencana itu kemudian muncul, kerusakannya bagaimana. Mencegah meminimalisir resiko terjadinya bencana alam pada masa mendatang. Menyusun kembali rencana-rencana pembangunan di daerah bencana dan juga menentukan zona evakuasi bencana itu sendiri. Ya, itu beberapa pemanfaatan peta SIG untuk mitigasi bencana. Nah, ini kita lihat ya bagaimana kita lihat perubahan-perubahan ya dan juga pengaruh dari bencana yang ada ya. Ini adalah wilayah-wilayah kalau kita lihat merah ya, kemudian rawan akan bencananya ya. Lalu kemudian gempa bencana ya. Ini dan ya. Ini adalah Pulau Sumatera ya. Ada Sibolga, Padang ya. Terus kemudian Bengkulu,
Di sana dijelaskan ya, wilayah Mentawai, ya, bagaimana Sunda Megastructure Fault-nya itu sangat membahayakan wilayah-wilayah. Ini didapatkan dari mana? Dari peta SIG peningkatan jauh, ya. Nah, kita sudah berakhir untuk di materi peta, pemanfaatan peta, peningkatan jauh dan sistem informasi geografi di kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke evaluasi pembelajaran kedua. Silahkan waktunya quiz time dengan kalian melakukan scan barcode untuk pengerjaan soal pilihan ganda yang akan terhubung nanti ke Google Form yang tersedia. Silahkan dilakukan scan barcode-nya untuk evaluasi pembelajaran kedua kita. Sudah melakukan scan barcode untuk pengerjaan soal pilihan ganda, dilanjutkan dengan soal esai. Nah, untuk evaluasi pembelajaran kedua, untuk soal esainya, di mana kalian menjawabnya langsung di kolom komentar yang ada di video YouTube ini. Jelaskan menurut pendapatmu, apakah hasil data SIG dan Indraja sudah termanfaatkan dengan baik dalam membantu pembangunan Indonesia? Ya, lengkapi pendapat kalian dengan beberapa artikel mungkin yang bisa kalian temukan, ataupun kemudian beberapa informasi berita yang terpercaya. Sekali lagi, kalian akan mengerjakan soal pilihan ganda dengan scan barcode tadi, dan juga mengerjakan soal esai yang soalnya adalah menurut pendapatmu, apakah hasil data SIG dan Indraja sudah termanfaatkan dengan baik dalam membantu pembangunan di Indonesia? Langsung dikerjakan di kolom komentar video YouTube ini. Okay, I think that's all from me. Yeah, thank you so much for everyone. Stay healthy and stay happy everyone. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.